Ustaz dan Ustazah dan para santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah kita tunjukkan kepada pembicara yang pertama. Insyaallah sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang syurutus shalah. Sebagaimana syarat itu adalah sesuatu yang wajib atau yang mesti dilakukan, sama dengan rukun. Bedanya syarat dengan rukun adalah kalau syarat itu berada di luar pekerjaan atau di luar ibadah. Kalau rukun yang berada di dalam ibadah. Tapi persamaannya itu sama-sama wajib. Kalau tidak dilakukan maka ibadah tidak akan sah. Nah, jadi di sini sebutkan syarat itu ma yutawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Syarat adalah sesuatu yang bergantung kepadanya itu sahnya salat. Nah, sesuatu yang tergantung kepadanya itu sahnya salat, tapi walaisa minha. Nah, tapi bukan dari bagian salat. Contohnya apa? Berwudu. Berwudu apakah bagian dari salat? Tidak. Amalan salat itu dari takbir sampai salam. Di antara takbir dan salam tidak ada di situ wudu. Wudunya itu di luar salat. Nah, tapi dia termasuk sesuatu yang bergantung kepadanya itu sahnya salat. Kalau tidak ada wudu maka salat tidak sah. Beda dengan membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah itu wahya minha. Membaca Al-Fatihah atau qiraatul Fatihah minas shalah. Bagian dari salat itu. Kemudian para ulama ushul fikih mendefinisikan syarat itu mengatakan bahwa ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Kata ulama ushul fikih mengatakan bahwa syarat itu apa yang tidak ada syarat maka tidak akan ada salat atau tidak ada masyrut, sesuatu yang disyaratkan. Tapi kalau ada syarat belum tentu ada ibadah. Contoh misalnya tidak ada wudu, otomatis tidak akan ada salat. Oke? Kemudian kalau orang berwudu, apakah untuk salat? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi orang itu berwudu untuk hal yang lain. Contoh dia berwudu untuk membaca Al-Qur'an atau untuk memegang mushaf misalnya. Maka itu bagian dari syarat. Tapi kalau rukun itu ma yalzamu min wujudihi wujudun wa yalzamu min adamihi adam. Sesuatu yang kalau ada rukun maka ada ibadah. Tidak ada rukun tidak ada ibadah. Contoh ada baca Al-Fatihah maka salat kita ada sah. Tapi kalau tidak ada Al-Fatihah maka tidak ada salat. Itu perbedaan antara rukun dengan syarat. Di sini sebutkan kenapa di sini musannif atau pengarang mendahulukan pembahasan syarat daripada yang lain. Wa quddimatis syurut, didahulukan syarat daripada rukun li'annaha aula. Karena syarat ini lebih penting atau lebih utama untuk didahulukan. Aula bitaqdim. Kenapa? Izi syartu ma yajibu taqdimuhu ala shalah. Karena syarat itu sesuatu yang mesti didahulukan daripada salat. Wastimraruhu fiha. Maksudnya apa tuh? Istimrar. Dan syarat ini berlanjut sampai salat ini berakhir. Contoh berwudu. Berwudu antum lakukan sebelum salat. Kemudian ketika antum akan salat wudunya batal, maka tidak sah salat. Jadi syarat ini syaratnya mesti berlanjut sampai berakhir salat. Kalau antum nanti buang angin selesai salat silakan. Yang penting antum sudah salat itu. Maka syarat ini dilakukan sebelum salat dan berlanjut nanti sampai akhir ibadah. Sampai akhir ibadah. Nah, itu dari syarat. Kemudian di sini kata musannif wa syurutus sholati khamsatun. Syarat salat itu ada 5. Yang pertama, taharatun an hadasin wa janabah. Kalau para fuqaha menyebutkan hadas dalam kitab fikih itu maksudnya hadas kecil. Oke, taharatu an hadas wa janabah. Tapi kalau para fuqaha ingin menyebutkan hadas besar maka beliau biasanya menyebutkan al hadasul akbar. Langsung disebut sifatnya gitu. Tapi kalau antum baca nanti di kitab fikih lain babu asbabil hadas. Bab yang menjelaskan tentang sebab-sebab berhadas. Berarti hadasnya apa maksudnya? Hadas kecil.
Karena kalau disebutkan hadas saja tanpa kait, itu orang memahami bahwa ini hadas kecil. Tapi kalau ingin disebutkan hadas besar, maka disebutkan babu asbabi al hadasil akbar, atau disebutkan babu asbabi al janabah misalnya. Oke. Taharatun an hadasin wa janabah. At-taharatu lughatan, bersuci makna secara bahasa adalah an-nazafatu wal khulusu minad danas, yaitu bersih dan terbebas dari kotoran. Itu makna bahasa dari taharah. Sedangkan makna syariat, kalau antum bertanya kepada ulama syariah, taharah itu apa? Taharah adalah raf'ul man'i, menghilangkan penghalang. Raf'u al-man'i, menghilangkan penghalang, al-mutarattibi, yang diakibatkan oleh hadas atau najis. Contoh, antum sekarang berhadas, tadi dari kamar mandi, berarti di diri antum ada penghalang untuk sholat isya nanti. Tidak bisa antum langsung sholat isya nanti. Atau di baju antum ada najis, berarti najis ini menjadi penghalang untuk kita melakukan sholat isya nanti. Jadi al-man'u, menghilangkan penghalang yang diakibatkan oleh hadas atau najis. Kemudian kata musannif, fal ula ini maksudnya apa? At-taharatu anil hadas. Jadi di sini kita simpulkan ada 2 poin. Taharah itu yang pertama taharah anil hadas. Hadas itu baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua lah taharatu anin najasah. Bersuci dari najis. Maka fal ula kata musannif, yang pertama, apa itu yang pertama? Taharah anil hadas, bersuci daripada hadas, yaitu al-wudu. Ini wasilahnya. Oke, bukan, ini maqasid. Maqasidut taharah yang pertama al-wudu bi dhammil waw, berarti al-wudu. Artinya apa? Kalau dengan dhammah waw, menggunakan air, isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusah, menggunakan air di anggota-anggota tertentu, muftatahan biniyatin, dibuka dengan niat. Ini kalau kita pakai dhammah waw, yaitu wudu. Kalau kita fathahkan wawnya, wadu. Kalau wadu adalah ma yutawaddau bihi, apa yang dipakai untuk berwudu, berarti apa? Air. Jadi kalau kita pakai wadu, berarti itu artinya air. Kalau wudu bidammah al-waw itu adalah al-fi'lu. Oke, al-fi'lu itu. Kemudian kapan disyariatkan wudu? Wa kana ibtida'u wujubihi, permulaan wajib wudu itu bersamaan dengan permulaan wajib salat fardu yang 5. Ma'abtidai wujubil maktubati, kapan? Lailatul Isra, di malam Isra, sama dengan kewajiban salat fardu 5 waktu. Kemudian syarat wudu. Wa syurutul wudu itu kan syarat salat. Dan wudu pun memiliki syarat-syarat supaya wudu kita sah. Kalau wudu kita sah, otomatis salat kita akan sah. Wa syurutul wudu sama dengan syarat mandi. Kasyuruti al-ghusli, ada berapa? Khamsatun. Berarti khamsatun ini i'rabnya apa? Khabar itu. Oke, khamsatun, 5. Yang pertama adalah ma'un mutlaqun. Di sini baru musannif memulai kitab taharah. Ya kan? Kalau kita buka di kitab lain, kitab Fathul Qarib, kitab lain, kitab taharah itu di bab yang pertama. Tapi kalau di Fathul Mu'in, beliau memulai dengan apa? Kitabus shalah. Dimulai muqaddimah salat, kemudian ketika sudah memasuki syarat sah salat yaitu wudu dan memasuki syarat sah wudu yaitu air, maka baru di sini beliau memulai perincian tentang semua kitab taharah atau bab taharah. Nanti kita akan membahas bab taharah nanti. Ahaduha ma'un mutlaqun, air mutlak. Apa itu air mutlak? Di sini disebutkan fala yarfa'ul hadasa, tidak akan bisa mengangkat hadas, wala yuzilun najasa, dan juga tidak akan bisa menghilangkan najis, wala yuhassilu, dan juga tidak akan bisa terhasil semua bentuk-bentuk bersuci, walau masnunah, walaupun bersuci itu hukumnya sunnah, kecuali dengan air mutlak. Jadi kesimpulannya apa? Mengangkat hadas, menghilangkan najis,
yaitu terhasilnya bersuci tidak akan bisa kecuali mesti dengan air mutlak gitu. Apa itu air mutlak? Nah, di sini musannif menyebutkan wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma bila qaidin. Apa itu? Air mutlak adalah air yang ketika itu namanya itu tetap tanpa ada ikatan atau tanpa ada kait. Contoh misalnya, Ustadz ingin air itu. Berarti antum akan mengambil air apa? Air putih. Nah, mungkin antum ambil air teh. Kenapa? Ketika Ustadz menyebutkan air, berarti namanya air mutlak tanpa kait itu. Kalau Ustadz ingin air yang lain, maka Ustadz sebut kaitnya. Ustadz ingin air teh atau air kopi. Tapi di sini sebutkan ma yaqau alaihi ismul ma, apa yang terdapat di situ nama air tanpa terikat atau tidak terikat dengan apapun. Oke? Tidak terikat. Wa in rasyaha, apa itu rasyaha? Wa in rasyaha min bukharil ma'it tahuri al-mughlah. Walaupun air mutlak itu bersumber dari uap. Nah, rembesan dari uap air yang mendidih. Antum merebus air, kemudian kan ada uapnya itu. Uapnya itu jatuh-jatuh, kemudian berkumpul menjadi air. Itu juga termasuk air mutlak gitu. Oke. Au ustuhlika fihi al-khalitu. Apa itu? Au ustuhlika, atau ada campuran yang larut di dalamnya. Nah, ada campuran yang larut di dalamnya gitu. Nah, itu juga termasuk bagian dari air mutlak. Atau jenis ketiga lagi air mutlak, au qaidin bimuwafaqatil waqi' kama il bahri, atau airnya itu terikat, tapi terikatnya itu sesuai dengan realitanya atau faktanya. Contoh air laut. Nah, kenapa air laut ini juga disebut sebagai air mutlak walaupun dia dikasih kait, ya kan? Contoh kan, kalau antum ingin air laut maka antum sebut saya ingin air laut. Berarti kan bukan mutlak kan itu. Kalau mutlak tadi apa? Saya ingin air, maka langsung dikasih air putih. Tapi kalau air laut, apakah air laut itu bukan air mutlak? Nah, air laut termasuk air mutlak. Kenapa? Walaupun dia pakai kait, tapi kaitnya itu bimuwafaqatil waqi', sesuai dengan realitanya atau cocok dengan faktanya ketika itu, yaitu dia air yang berada di laut gitu. Atau kalau istilah fikih yang lain, au quyida biqaidin ghairi munfakin, atau air itu dikasih kait dengan kait yang tidak terlepas. Contoh air laut, air yang berada di laut kan. Kalau air laut itu Ustadz ambil pakai gelas, apakah berubah namanya? Enggak, tetap air laut. Berarti kaitnya itu kait yang tidak bisa terlepas dari dirinya. Maka itu bukan air yang tidak mutlak, dia tetap air mutlak. Kalau misalnya air yang ketika itu dikasih kait, tapi kaitnya itu bisa terlepas dari dirinya. Oke? Kaitnya itu bisa terlepas dari dirinya gitu. Nanti ada contoh nanti yang di sini. Tadi kan sebutkan au qaidin bimuwafaqatil waqi' kama il bahri. Oke, air yang ketika itu sesuai dengan realitanya, yaitu seperti air laut, atau air yang dikasih kait, kaitnya itu tidak bisa terlepas. Oke, qaidun ghairu munfakin. Bi khilafi, berbeda dengan air yang la yuzkaru, yang tidak disebutkan illa muqayyadan. Nah, yang tidak disebutkan illa muqayyadan, kecuali mesti pakai kait. Contoh kamai al-wardi. Apa itu al-wardi? Air mawar itu. Jadi air mawar itu dimanapun antum letakkan airnya tetap air mawar namanya. Afwan, berarti tadi terbalik Ustaz. Air laut kalau dia berpindah maka dia namanya apa? Air tergantung. Kalau di gelas berarti air gelas. Berarti kaidunnya itu kaidun munfakun. Afwan tadi Ustaz keliru sedikit.
Kalau dikasih kait, kaitnya itu bisa terlepas, berarti itu masih dihitung sebagai mutlak. Contoh, Ustadz ingin air sungai, kan pakai kait kan? Nah, lalu antum ambil pakai ember. Apakah tetap air sungai namanya? Enggak, air ember. Antum pakai gelas, air gelas. Berarti air sungai adalah air mutlak. Kenapa air mutlak? Karena walaupun dia pakai kait, tapi kaitnya itu bisa terlepas kalau dia berpindah tempat. Tapi kalau air mawar itu pakai kait, tapi kaitnya itu tidak bisa terlepas. Dimanapun antum bawa air mawar namanya. Contoh, ini air apa nih? Air teh, ya kan? Air teh antum pindahkan ke plastik, air apa namanya? Air teh. Berarti air ini pakai kait, kaitnya itu ghairu munfak, kait yang tidak terlepas. Maka air teh tidak termasuk air mutlak. Oke, air teh tidak termasuk air mutlak. Oke. Jadi bi khilafin ma la yuzkaru illa muqayyadan. Air yang tidak disebutkan kecuali mesti pakai taqyid atau mesti pakai kait itu. Kama'i al-wardi, seperti air mawar. Kemudian ghairu musta'malin fi fardhi thaharah. Nah, ini syarat tadi kan disebutkan. Syarat yang pertama itu ma'un mutlak. Ghairu ini kaitannya kemana nih? Ke ma'un mutlak. Air mutlak yang mana itu? Nah, air mutlak yang tidak dipakai untuk fardu toharah. Kalau air mutlak itu sudah dipakai untuk bersuci yang fardu, maka bukan mutlak namanya, tapi apa? Musta'mal, air bekas itu, atau air yang sudah dipakai. Nah, jadi di sini naat atau sifatnya itu disebutkan bahwa ma'un mutlakun ghairu musta'malin. Air mutlak, air yang tidak dipakai apa? Fi fardhi thaharah. Berarti antum harus perhatikan fi fardhi thaharah. Kalau air mutlak itu antum pakai untuk fi nafli thaharah, untuk bersuci yang sunnah, apakah tidak mutlak airnya? Tetap mutlak. Oke, kalau antum pakai air itu untuk bersuci yang sunnah. Contoh, antum mandi sunat Jumat. Nah, airnya tuh antum tampung lagi, terus antum kasih ke teman antum. Teman antum ini mandi wajib misalnya. Boleh nggak dia pakai air itu? Boleh. Karena air yang bekas antum tuh bekas mandi sunnah. Kalau bekas mandi sunnah, dia masih dihitung sebagai air mutlak atau air tohirun mutahhirun. Oke, tapi kalau antum mandi wajib, antum ambil air sisanya, antum kasih ke teman yang mandi wajib, maka teman antum tidak bisa pakai air ini. Karena air yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib, maka airnya sudah dihitung sebagai musta'mal. Atau airnya itu sifatnya tohirun ghairu mutahhirin. Airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Syaratnya tadi apa? Mesti dipakai untuk bersuci yang wajib, bukan yang sunnah. Oke, bersuci yang wajib. Apa saja tuh? Mandi junub, mandi wajib. Atau basuhan pertama ketika wudu. Antum berwudu biasanya berapa kali basuhan? Tiga atau lebih? Tiga itu. Basuhan yang wajib itu basuhan pertama. Basuhan kedua, basuhan ketiga sunnah. Maka air sisa basuhan wajah yang pertama kali itu sudah mustakmal. Tapi kalau air sisa basuhan kedua, basuhan ketiga itu tidak mustakmal. Oke, jadi syarat utama air itu dihitung mustakmal kalau sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Oke, bersuci yang wajib. Kemudian min raf'i hadasin. Nah, apa saja itu bersuci yang wajib? Yang pertama, mengangkat hadas. Asghar atau akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Walau, ini ada permasalahan nih. Walau min tuhrin hanafiyin lam yanwi. Maksudnya apa tuh? Ini menyinggung mazhab Hanafi nih. Mazhab Hanafi dalam bersuci tidak diwajibkan niat. Nah, niat bersuci itu tidak wajib dalam mazhab Hanafi.
Menurut kita, orang yang bersuci tanpa niat maka sucinya tidak sah atau tidak terangkat hadasnya. Bagaimana hukumnya nanti kalau kita memakai air bekas wuduknya orang bermazhab Hanafi yang mana dia berwuduk tadi tidak pakai niat? Nah, ini bisa nih jadi judul paper nih. Nah, tapi antum sudah ACC semuanya. Nah, jadi apa hukumnya itu? Kita memakai air bekas wuduk orang yang bermazhab Hanafi yang mana dia tadi berwuduk tidak pakai niat. Kalau menurut mazhab Hanafi sah wuduknya karena niat tidak wajib. Dalam mazhab kita wuduknya tidak sah. Berarti kalau wuduk tidak sah otomatis tidak akan bisa mengangkat hadas, dia masih tetap berhadas. Maka di sini maksudnya mengatakan walaupun air bekas tadi itu bekas bersucinya orang Hanafi, maka itu tetap mustakmal. Kenapa? Karena menurut Hanafi wuduknya sudah sah. Menurut Hanafi dia sudah terangkat hadasnya, walaupun menurut kita tidak. Oke? Nah, au sabiyin lam yumayyiz li tawaf. Nah, atau wuduknya anak kecil yang tidak mumayyiz. Wuduknya itu untuk tawaf itu. Kan kalau anak kecil tawaf hukumnya apa? Sunnah, ya? Haji 2 bulan itu kan sunnah itu. Nah, jadi ketika anak kecil yang tawaf, maka itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau sunnah, kalau dia berwuduk, wajib enggak dia berwuduk? Mesti berwuduk. Nah, walaupun ujung-ujungnya nanti hukum wuduknya itu sunnah, tapi dia mesti berwuduk. Kemudian air bekas wuduk anak kecil yang dipakai untuk tawaf, apakah itu mutlak atau mustakmal? Tetap mustakmal. Walaupun wuduknya itu dihukumi sunnah, walaupun tawafnya itu dihukumi sunnah, tapi dia itu wajib berwuduk. Kenapa? Wuduk bagi anak kecil ketika ibadah itu termasuk apa? Fima la budda minhu. Sesuatu yang mesti dilakukan. Walaupun ujungnya nanti hukumnya sunnah itu. Walaupun ujungnya hukum sunnah, tapi sesuai dengan orang kaya ibadah mesti anak kecil itu berwuduk. Oke? Tapi wuduknya itu sunnah. Oke? Jadi intinya apa? Mustakmalin fi fadli taharah min raf'i hadasin, mengangkat hadas kecil atau besar. Walaupun itu air bekas bersucinya Hanafi atau walaupun itu air bekas anak kecil yang belum mumayyiz, yang dia berwuduk untuk melakukan tawaf itu. Wa izalatu an-najis, wa izalatu najis walau ma'fun. Jadi tadi yang pertama air itu dihitung mustakmal. Yang pertama dipakai untuk fardhi taharah. Di antaranya mengangkat hadas, air bekas bersucinya orang Hanafi, bekas sucinya anak kecil yang tawaf. Kemudian yang kedua, air itu dihitung sebagai mustakmal atau tidak mutlak kalau air itu dipakai untuk izalatun najis, untuk menghilangkan najis. Walau ma'fuwan anhu, walaupun najis yang dihilangkan itu najis yang dimaafkan. Oke, walaupun najis yang dia hilangkan itu najis yang dimaafkan. Apa itu contoh najis yang dimaafkan? Nanti akan kita bahas, nanti akan ada nanti babnya. Salah satunya apa? Kaqalilid dam, darah yang sedikit itu najis yang dimaafkan. Nanti akan ada rinci nanti di pasal tersendiri tentang najis-najis yang dimaafkan. Kemudian walau ma'fuwan anhu, oke, qalilan. Berarti qalilan ini maksudnya apa? Hala kaunil mustakmali qalilan. Nah, air itu dihitung mustakmal kalau dia sedikit. Kalau banyak gimana? Antum berwuduk di kolam atau di tabek misalnya. Nah, di tabek yang itu. Kemudian ada 5 orang yang berwuduk. Otomatis terangkat 5 hadas masing-masing 5 orang nih. Apakah air tabek tadi itu jadi mustakmal? Tidak, karena airnya banyak. Oke, tapi kalau 1 ember untuk 5 orang itu tidak airnya sudah mustakmal itu. Nah, jadi sini hala kaunil mustakmali qalilan. Apa ukuran qalil itu dalam fikih taharah? Dunal qullatain. Oke, air yang kurang dari 2 kullah. Kalau airnya 2 kullah atau lebih, itu baru disebut sebagai apa? Al-ma'ul katsir. Baru air yang banyak.
Nah, kemudian kalau disebutkan seperti ini, fa in jumi'al musta'malu, kalau air mustakmal itu digabungkan, dikumpulkan. Contoh, ada 5 ember air mustakmal, kita gabungkan dalam 1 bak. Apakah jadi mutlak dia? Jadi mutlak. Kalau dia melebihi 2 kulah atau lebih dan tidak berubah airnya. Oke, dan tidak berubah. Jadi fa in jumi'a, kalau digabungkan air mustakmal itu sampai dia melebihi dari 2 kulah, maka hukum airnya apa? Fa mutahhirun. Maka mutahhirun itu apa? Tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Dia zatnya itu suci dan bisa mensucikan yang lain. Kama, berarti kalau kama ini maksudnya sama hukumnya dengan sebelumnya, yaitu air mustakmal yang digabungkan kemudian jadi mutlak dia. Begitu juga hukumnya sama kalau air mutanajis. Nah, kalau air mutanajis dikumpulkan atau digabungkan kemudian sampai 2 kulah atau lebih, apakah jadi mutlak? Jadi mutlak dengan syarat lam yataghayyar. Oke, lam yataghayyar. Contoh, ada 5 ember, masing-masing ember ini kena najis. Lah, kena najis itu, maka airnya bernajis kan? Ada 5 ember air bernajis, kita gabungkan dalam 1 bak dan dia tidak berubah baunya, sifat-sifatnya, maka airnya sudah menjadi mutlak atau mutahhir. Kemudian wa in qalla ba'du. Nah, wa in qalla ba'du, walaupun airnya itu sedikit, bitafriqihi. Apa itu bitafriqihi? Dengan memisah-misahkan. Oke, jadi walaupun air itu sedikit atau walaupun air itu jadi sedikit dengan memisah-misahkannya itu, maka itu sudah menjadi air mutahhir gitu. Kemudian di sini kesimpulannya apa? Fa'ulima annal isti'mala, maka diketahuilah dari keterangan tadi bahwa isti'mal, air itu dihitung sebagai air bekas atau mustakmal, la yasbutu illa ma'aqillatil ma'. Tidak akan bisa ditetapkan kecuali kalau airnya sedikit. Kalau antum berwudu di sungai, lah, maka itu tidak bisa kita hukumi air itu mustakmal karena airnya sudah banyak. Oke, yang bisa kita hukumi mustakmal itu kalau airnya sedikit. Oke, dengan syarat ba'da faslihi anil mahallil mustakmal. Jadi yang pertama tadi ketentuan mustakmal itu apa? Yustakmalu fi fardit toharah. Oke, yang kedua yustakmalu fi izalati najasah. Kemudian yang ketiga wa ayakunal ma'u qalilan, airnya itu sedikit. Lah, airnya itu sedikit. Kemudian yang ketiga nih yang akan kita bahas, wa ba'da fasli atau ayakuna munfasilan anil udwi. Airnya itu mesti sudah terpisah dari anggota wudhu kita atau anggota mandi, baru itu dihitung sebagai mustakmal. Tapi kalau airnya masih berada di anggota wudhu kita atau anggota mandi, maka air itu belum disebut sebagai mustakmal. Contoh, Ustadz membasuh tangan ketika wudhu, Ustadz alirkan dari ujung jari. Lah, air ujung jari Ustadz alirkan sampai siku. Apakah air yang di ujung jari sampai siku menjadi mustakmal ya? Enggak. Selagi dia masih di anggota wudhu, itu tidak bisa kita hukumi dia mustakmal. Tapi kalau airnya sudah terjatuh dari tangan, maka baru dihitung sebagai mustakmal. Berarti syarat yang terakhir apa? Ba'da faslihi, setelah terpisah. Oke, setelah terpisah. Ba'da faslihi anil mahallil mustakmali. Setelah terpisah dari tempat yang digunakan air tadi. Walau hukman. Apa itu walau hukman? Walaupun secara hukmi atau secara tidak tampak. Contoh, ka'anjawaza mangkibal mutawaddi au rukbatahu. Nah, walaupun airnya itu masih berada di anggota wudu walau hukman. Contoh, antum membasuh tangan sampai ke bahu, mangkib ini bahu nih di sini. Lah, sampai di sini. Maka itu masih belum bisa kita hukumi sebagai mustakmal. Atau antum membasuh kaki sampai kedua lutut gitu. Nah, sampai kedua lutut masih belum bisa disebut sebagai mustakmal gitu.
Oke. Ka anjawaza mangkibal mutawaddi au rukbatahu, atau lututnya. Kemudian wa in ada li mahallihi au intaqala min yadin li ukhra, walaupun dia kembali lagi ke tempat asal. Contoh tadi kan, Ustadz basuh tangan dari ujung jari sampai ke mangkib, yaitu sampai ke bahu. Kemudian air yang di bahu balik lagi ke tangan, ke ujung. Maka itu masih disebut sebagai air mutlak, selagi dia tidak berpisah. Oke. Lah, wa in ada nih, walaupun dia kembali lagi lima halihi, ke tempat pertama tadi. Atau airnya itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Maksudnya apa? Dari tangan kanan ke tangan kiri gitu. Nah, na'am la yadurru fil muhdis infisalul ma'i minal kaffi ila sa'id. Tidak masalah bagi orang yang berhadas terpisahnya air dari telapak tangan menuju sa'id. Sa'id itu apa? Lengan tangan itu. Oke, menuju lengan tangan. Maka itu tidak masalah. Air itu masih bisa dipakai untuk menghilangkan hadas. Kemudian wala fil junubi, dan juga tidak masalah bagi orang yang junub terpisahnya air dari kepala menuju dada. Nah, menuju dada. Maka air itu masih belum disebut sebagai mustakmal. Oke, contoh kan, antum berwudu kan, dari ujung jari tangan kanan lalu sampai ke lengan, sampai ke bahu, lalu nanti lewat leher sampai ke tangan kiri. Nah, kan panjang perjalanannya itu. Itu masih disebut sebagai air mutahhir, belum mustakmal lagi. Oke, belum mustakmal. Nah, wala fil junubi infisaluhu min ar-ra'si. Dan begitu bagi orang yang junub, dia basuh kepala sampai nanti ke dada itu. Ila nahwi sadrin mimma yaghlubu fihi at-taqazufu. Nah, yakni dari setiap anggota yang secara umumnya air itu pasti menetes itu. Biasanya kan kalau untuk basuh kepala pasti kena dada, kena bahu itu. Kalau untuk basuh tangan misalnya kena lengan itu. Maka itu masih tidak bisa kita hukumi sebagai air mustakmal. Syarat intinya apa? Mesti terpisah. Oke, mesti terpisah. Saya sebelum far'un. Ini permasalahan cabang dari masalah yang tadi, yang menyangkut air mustakmal. Apa itu masalahnya? Kalau orang yang berwudu memasukkan tangannya ke dalam suatu bejana dengan niat al-ghasli anil hadas, dengan niat dia ingin menghilangkan hadas tangannya, atau tanpa niat lah, tapi dia memasukkannya itu setelah niat junub.